perguruan yang dibaliknya nampak sebuah tepi jurang dengan banyak pulau-pulau yang mengambang di sekitarnya. Dengan menaiki salah satu pulau kecil, datanglah utusan dari kakek Yanda untuk menjemputnya menuju tempat perguruan dari kakek Yanda. Dalam perjalanan, Lindong juga sempat melihat pemandangan para murid lain yang tengah berlatih kekuatan spiritual. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di kediaman kakek Yanda, tiba-tiba sebuah serangan datang yang ternyata berasal dari Yue, salah satu murid senior dari kakek Yanda. Di sini ia nampak bersikap dingin kepada Lindong dan bermaksud menantangnya bertarung untuk menguji kemampuan Lindong. Namun ketika pertarungan mereka sudah mulai serius, kakek Yanda datang untuk segera menghentikan mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa tak lama lagi akan diadakan pertandingan antar perguruan bela diri yang disebut pertarungan menara. Namun di dua pertandingan sebelumnya, perguruan bela dirinya telah mengalami kekalahan, sehingga jika pertandingan kali ini ia kalah lagi, maka kepemimpinan dari perguruannya akan diambil alih oleh perguruan bela diri dari kota sebelah, yakni perguruan bela diri kota Tianhou. Jadi tujuannya memanggil Yue dan Lindong adalah untuk meminta bantuan agar mereka bersedia berpartisipasi mewakili perguruan bela diri kota Yan miliknya. Menurutnya, dengan kekuatan spiritual Lindong yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi, ia yakin kalau Lindong bisa memberikannya harapan. Lindong pun bersedia membantu mengingat jasa kakek Yanda yang beberapa waktu yang lalu telah menyelamatkan nyawa adiknya. Setelah pembicaraan mereka, kakek Yanda meminta Yue agar menemani Lindong berkeliling. Di sisi lain, di kota Tianhou diperlihatkan seorang kakek bernama Han Yu memiliki beberapa murid dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Ia lalu menyuruh salah satu muridnya yang bernama Cao Zhu pergi ke perguruan bela diri kota Yan untuk mengukur sudah sejauh mana persiapan dan kemampuan para murid di sana. Sementara itu, ketika Yue mengajak Lindong berkeliling di perguruan bela diri kota Yan, mereka melihat kerusuhan di tengah latihan para murid di sana. Ternyata ini adalah ulah Cao Zhu, salah satu murid perguruan Tianhou yang memang sengaja datang untuk merusuh sekaligus mengukur kemampuan para murid di sana. Ia sangat sombong karena sejauh ini belum ada murid di tempat itu yang bisa menandinginya. Sampai kemudian Yue iseng mendorong Lindong masuk ke arena untuk melawan Cao Zhu. Pada awalnya Lindong memilih pergi turun arena karena tak ingin meladeninya. Namun ia tak bisa menahan diri lagi karena Cao Zhu lah yang lebih dulu menyerangnya menggunakan teknik pedang es hitam. Di atas arena, mereka pun saling mengadu teknik mereka masing-masing. Nampak benturan antar senjata mental mereka lumayan menggentarkan arena. Cao Zhu ternyata tak hanya membual. Dengan teknik pedang es hitamnya, ia cukup sukses menekan jarum dewa milik Lindong. Namun di ujung pertarungan, Lindong mencoba teknik barunya dengan menahan serangan Cao Zhu menggunakan segel batu rubah di tangannya. Nampaknya segel rubah itu tak hanya menahan, tangan Lindong seakan menyerap energi spiritual dari lawannya tersebut. Ketika lawannya ingin melarikan diri, Lindong sejenak menghentikannya dan mengambil senjata dari lawannya tersebut. Diperlihatkan ekspresi puas dari Yue yang menyadari kalau kekuatan Lindong kini telah meningkat pesat. Di malam harinya, Lindong juga baru tahu kalau ternyata segel batu rubah di tangannya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual milik orang lain. Energi yang diserap kemudian dinetralkan dan diakumulasikan menjadi energinya sendiri sehingga kekuatan Lindong kini menjadi bertambah. Sementara itu, Cao Zhu yang telah kembali menceritakan mengenai kekalahannya dari Lindong kepada Han Yu. Mendengar hal itu, Han Yu pun menjadi sangat kesal karena ia tak menyangka kalau perguruan bela diri rivalnya memiliki petarung yang sebegitu kuat. Di tengah kekesalannya, muncul aura yang sangat mengerikan dari balik tirai yang ternyata berasal dari Zutong, murid senior sekaligus yang terkuat dari Han Yun. Singkat cerita, besoknya Yue dan Lindong berangkat menuju ke tempat diselenggarakannya turnamen pertarungan menara. Di perjalanan, Yue berpesan kepada Lindong untuk berhati-hati terhadap seorang murid dari perguruan Tianhou yang bernama Zutong, murid terkuat dari Han Yun. Setibanya di sana, semua peserta lain ternyata sudah berkumpul. Sembari menunggu para guru tiba, Cao Zhu mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liu Long perihal Lindong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya, Liu Long basa-basi dengan menyapa Lindong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun Lindong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Cao Zhu yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Yue berusaha menengahi agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai. Tak lama setelah itu, datanglah para guru yaitu Han Yun dan kakek Yanda menghampiri mereka.
Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa aturan dari pertarungan menara cukup